Pernahkah kamu membayangkan suatu masa di mana populasi seluruh umat manusia di planet ini hanya tersisa beberapa ribu orang saja? Nyaris punah, di ambang kehancuran. Ini bukanlah skenario film fiksi ilmiah, melainkan sebuah peristiwa nyata yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, dan pusat dari bencana maha dahsyat ini ada di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Inilah kisah letusan Gunung Toba, sebuah bencana yang hampir memusnahkan kita semua. Bayangkan sebuah kekuatan yang tak terbayangkan oleh manusia modern. Letusan Gunung Toba bukan sekadar letusan gunung biasa. Ini adalah sebuah super eruption, salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi. Skalanya benar-benar di luar nalar. Gunung ini memuntahkan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke atmosfer. Sebagai perbandingan, jumlah ini lebih besar daripada gabungan semua letusan gunung berapi di abad modern. Bahkan letusan Krakatau yang legendaris pada tahun 1883 pun terlihat kecil jika dibandingkan dengan Toba. Abu vulkanik yang tebal menyelimuti sebagian besar benua Asia. Bahkan jejaknya ditemukan hingga ke Afrika. Dampaknya langsung terasa secara global. Bumi terjerumus ke dalam apa yang disebut para ilmuwan sebagai musim dingin vulkanik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Partikel debu di stratosfer menghalangi cahaya matahari, menyebabkan suhu rata-rata global anjlok drastis antara 3 hingga 5 derajat Celcius. Di beberapa wilayah, penurunannya bahkan bisa mencapai 15 derajat Celcius. Dunia memasuki zaman es mini secara tiba-tiba. Hasil dari letusan dahsyat ini bisa kita lihat hingga hari ini. Kaldera raksasa yang tertinggal kemudian terisi air, membentuk Danau Toba yang kita kenal sekarang, danau vulkanik terbesar di dunia. Pulau Samosir yang indah di tengahnya adalah bukti bisu dari kekuatan bumi yang pernah bangkit dengan begitu mengerikan. Dampak global dari letusan Toba benar-benar mengguncang peradaban awal manusia. Coba kita bayangkan bagaimana nenek moyang kita yang hidup saat itu merasakan kengerian ini. Langit yang tadinya biru tiba-tiba menjadi gelap gulita selama bertahun-tahun. Matahari seolah lenyap, digantikan oleh selimut abu yang dingin. Bumi memasuki sebuah malam panjang yang terasa abadi. Tanaman mati karena tak mendapat cahaya, rantai makanan runtuh. Banyak spesies fauna di Asia punah akibat perubahan iklim yang ekstrim dan tiba-tiba ini. Dan yang paling mengerikan adalah dampaknya pada populasi manusia. Para ahli genetika memperkirakan populasi manusia purba saat itu menyusut drastis, hingga hanya tersisa sekitar 3.000 sampai 10.000 individu di seluruh dunia. Sebuah angka yang sangat kecil. Kita, spesies Homo sapiens, benar-benar berada di jurang kepunahan. Seluruh masa depan umat manusia bergantung pada segelintir orang yang berhasil bertahan hidup. Kondisi ekstrem ini memaksa kelompok-kelompok manusia yang tersisa untuk melakukan migrasi besar-besaran. Mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka yang dingin dan tandus, mencari tempat yang lebih hangat dan aman untuk bertahan hidup. Beberapa kelompok diperkirakan bergerak menuju Afrika Timur, India Selatan, dan wilayah Asia Tenggara lainnya yang tidak terlalu terdampak. Namun, di tengah tragedi ini, ada sebuah teori menarik. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa tekanan evolusi yang luar biasa dari bencana Toba justru ikut mempercepat perkembangan manusia modern. Untuk bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras, nenek moyang kita harus menjadi lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih mampu bekerja sama. Mereka harus mengembangkan strategi berburu yang lebih baik, belajar menyimpan makanan, dan memperkuat ikatan sosial dalam kelompok mereka. Seolah-olah, letusan Toba menjadi sebuah saringan alam raksasa yang hanya menyisakan individu-individu paling adaptif dan cerdas. Bencana ini, secara ironis, mungkin menjadi bendera start bagi evolusi Homo sapiens modern yang kita kenal sekarang. Untuk lebih merasakannya, mari kita coba masuk ke sebuah cerita. Di sebuah lembah subur di Sumatera Purba, hiduplah sebuah suku kecil manusia modern awal. Mereka tinggal di dekat sungai besar, dengan gunung raksasa yang menjulang di kejauhan. Gunung yang mereka sebut Toba, Gunung Para Roh. Di antara mereka, ada seorang gadis muda bernama Mara. Ia sering naik ke atas bukit, memandangi puncak Toba yang agung. Beberapa hari sebelum bencana, Mara merasakan hal-hal aneh. Tanah di bawah kakinya sering bergetar halus. Burung-burung terbang menjauh dari hutan dalam formasi besar. Hewan-hewan besar seperti gajah dan badak terlihat meninggalkan lembah dengan gelisah. Udara pun mulai terasa aneh, berbau seperti belerang yang menyengat. Hingga pada suatu malam, langit tiba-tiba menyala merah terang. Puncak Toba seolah terbelah.
memancarkan cahaya mengerikan dari dalam bumi. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, seperti ribuan gendang perang raksasa dipukul secara bersamaan. Para tetua suku berteriak panik, roh bumi sedang marah. Lalu, dunia seakan meledak. Gunung Toba memuntahkan api, batu pijar, dan awan debu raksasa yang membumbung tinggi ke langit. Gelombang panas yang dahsyat menyapu hutan, meratakan pepohonan dalam sekejap. Angin kencang yang membawa abu panas meraung-raung. Mara berlari sekuat tenaga bersama keluarganya, mencari perlindungan di sebuah gua batu yang kokoh. Selama berhari-hari, mereka meringkuk di dalam gua, hanya bisa mendengar gemuruh tanpa henti dari luar. Ketika akhirnya mereka memberanikan diri untuk keluar, pemandangan yang menyambut mereka adalah kiamat. Langit yang dulu biru kini telah berubah menjadi kelabu gelap yang pekat. Matahari hilang, tersembunyi di balik tirai debu yang tebal. Udara terasa dingin menggigit. Di mana-mana tergeletak bangkai hewan. Sungai yang dulu jernih kini menyusut dan airnya menjadi keruh pekat. Mara menatap langit yang tak lagi dikenali. "Apakah dunia sudah berakhir?" tanya ibunya dengan suara lirih penuh keputusasaan. Namun, tetua suku yang bijaksana menjawab dengan suara mantap, "Tidak, dunia tidak berakhir. Dunia sedang terlahir kembali. Tugas kita sekarang hanyalah bertahan." Tahun-tahun berikutnya adalah masa perjuangan yang luar biasa berat. Mereka hidup di bawah langit yang gelap dan dingin. Musim panas terasa seperti musim dingin. Tanaman sulit sekali tumbuh. Kelaparan menjadi ancaman sehari-hari. Banyak suku lain yang tidak seberuntung mereka, akhirnya musnah. Suara tawa menjadi sesuatu yang sangat langka. Namun, Mara dan sukunya tidak menyerah. Mereka bertahan. Mereka terus berpindah tempat, mencari sumber makanan baru. Mereka belajar cara menyalakan api yang lebih efisien untuk menghangatkan diri dan memasak. Mereka menemukan cara-cara baru untuk menyimpan makanan, dan yang terpenting, mereka belajar untuk berbagi apapun yang mereka punya di saat-saat paling sulit. Generasi pun berganti. Anak-anak lahir dan tumbuh di bawah langit kelabu. Hingga suatu hari, setelah bertahun-tahun, debu di atmosfer akhirnya mulai turun. Seberkas cahaya matahari pertama kali menembus kegelapan. Melihat langit yang kembali cerah dan biru, mereka semua menangis. Itu bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan haru dan kelegaan. Cahaya baru itu membawa harapan baru, sebuah janji bahwa manusia masih memiliki masa depan di planet ini. Mara, yang kini telah tumbuh menjadi pemimpin sukunya yang tangguh dan bijaksana, mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Kita adalah anak-anak dari gunung yang hampir memusnahkan dunia. Jika kita bisa hidup kembali dari abu ini, maka dunia pun akan hidup kembali bersama kita." Ribuan tahun kemudian, keturunan dari kelompok-kelompok kecil yang berhasil selamat inilah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, membangun peradaban, menciptakan seni, sains, dan budaya. Mereka adalah nenek moyang kita semua, para manusia modern yang mewarisi DNA para penyintas. Meskipun banyak hal yang telah kita ketahui tentang letusan Toba melalui penelitian geologi, arkeologi, dan genetika, masih banyak misteri yang menyelimuti peristiwa ini. Beberapa pertanyaan besar masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Apakah populasi manusia benar-benar turun sedrastis itu? Bukti genetika memang menunjukkan adanya bottleneck atau penyempitan populasi, tapi perdebatannya masih terus berlangsung. Lalu, bagaimana persisnya kelompok manusia purba ini berhasil bertahan dalam kondisi yang begitu ekstrem? Apa saja strategi spesifik yang mereka gunakan? Apakah letusan Toba juga turut membentuk budaya dan mitologi manusia purba? Mungkinkah kisah-kisah tentang dewa yang marah, langit yang runtuh, atau dunia yang gelap dalam berbagai mitologi kuno adalah gema samar dari ingatan kolektif nenek moyang kita tentang bencana Toba? Dan pertanyaan terbesar dari semuanya, seberapa besar sebenarnya dampak letusan ini terhadap jalur evolusi kita sebagai Homo sapiens? Gunung Toba, yang kini tampak tenang dan indah dalam wujud danau raksasa, akan selamanya menjadi pengingat yang kuat. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang paling dahsyat, sebuah monumen dari bencana yang hampir melenyapkan kita, sekaligus bukti dari ketangguhan luar biasa nenek moyang kita. Kisah mereka adalah kisah kita semua, kisah tentang bertahan hidup, beradaptasi, dan bangkit dari abu kepunahan untuk akhirnya menguasai dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.